Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, kita absen dulu ya. Dina hadir, Rama hadir, Doni hadir, Dina hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi masalah nyata, kemudian menyebutkan apa akibat dari perilaku riya, takabur, hasad, dan sum'ah. Kemudian melakukan analisis kelompok melalui diskusi dan kolaborasi yang didukung oleh media digital. Kemudian yang ketiga, menyebutkan solusi praktis berupa konten digital untuk menghindari perilaku negatif tersebut. Nah, yang terakhir ini ada merumuskan hasil presentasi masalah secara digital melalui presentasi berupa poster yang sudah kalian buat. Nah, pastinya materi kali ini sangat dekat dengan kehidupan kalian, terutama di era digital seperti sekarang. Jadi diharapkan materi ini mampu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Pasti kalian sudah pernah melihat orang yang suka pamer atau bahkan iri dengan pencapaian orang lain. Apakah kalian pernah menemukannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pasti pernah ya. Nah, itu semua tentunya punya kaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum lanjut, siapa nih yang bisa menyebutkan contoh dari perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Rani silahkan. Nah, betul sekali ya jawaban Rani tadi. Jawaban Rani adalah contoh dari perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari atau contoh real ya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagus sekali ya. Jadi kita belajar ini bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi agar kita pribadi juga bisa belajar dari kesalahan orang lain dan kita juga bisa introspeksi diri untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke, untuk mendukung materi hari ini, coba yuk simak video berikut ini. Hati keruh bikin hidup kacau. Yuk, kita bersihkan bersama. Hari ini kita bahas berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian dan dampaknya. Berfoya-foya, boros demi kesenangan singkat. Dampak, keuangan berantakan, fokus belajar hilang, stres menumpuk. Riya, berbuat baik untuk dipuji. Dampak, niat rusak, hati kosong, hubungan jadi tidak tulus. Sum'ah, ingin didengar dan dipuji. Dampak, keikhlasan luntur, mudah kecewa saat tak diperhatikan. Takabur, merasa paling hebat. Dampak, sulit menerima nasihat, jauh teman, mudah jatuh saat gagal. Hasad, iri atas nikmat orang lain. Dampak, resah, membandingkan terus, konflik, bahkan sabotase. Menghindari penyakit hati, tenang, ikhlas, hikmah, rendah hati, persahabatan sehat, dan prestasi stabil. 5 langkah, cengkian, batasi pamer, latih syukur harga, belajar dari gagal, kontribusi tiap-tiap, jaga hati, jaga hidup, mulai hari ini, hidup ikhlas dan sederhana. Nah, anak-anak, setelah menyimak video tadi, pasti kita sudah paham ya apa dampak dan akibat dari perilaku berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya merugikan diri kita, tetapi juga merugikan orang lain. Semoga kita juga bisa menjadi diri yang lebih baik lagi dan terus belajar dari kesalahan. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita simak video berikut ini untuk kita analisis bareng-bareng. Wah, kebetulan situ banyak orang nih. Buat surat dua aja ya.
Cepetan, gue belajar juga bisa. Iya nih, harus kan? Suka-suka gue lah, gitu. Nah, kira-kira setelah menonton video tadi, apa aja sih dampak yang muncul dari perilaku tersebut dan apa akibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain? Ada yang mau jawab? Ya, silahkan dengar. Ya, betul sekali ya, jawaban Dina sudah tepat. Yuk coba kita bahas lebih dalam. Nah, jadi dalam Islam itu perilaku seperti ria, takabur, hasad, dan berfoya-foya itu sangat dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena perilaku tersebut membuat hati kita tidak tenang dan merusak hubungan sosial. Nah, kemudian dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 47 juga telah dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong dan ria kepada sesama manusia. Dan Nabi juga sudah menegaskan bahwa kita diharuskan untuk menjauhi perilaku ria karena bisa dapat merusak moral. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat project ini berupa poster di HP kalian menggunakan aplikasi Canva. Nah, nanti Ibu bakal bagi satu kelas menjadi 5 kelompok yang dimana kalian bisa berdiskusi dan membuat posternya bersama-sama. Oke? Paham ya? Nah, nanti Ibu bakal kasih waktu selama kurang lebih 20 menit untuk kalian menghasilkan karya sebaik dan sekreatif mungkin untuk nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Nah, anak-anak, waktu diskusi dan mengerjakan tugas kelompoknya sudah selesai ya. Sekarang siapa duluan nih, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil karyanya masing-masing? Oh ya, silahkan kelompok 5 bisa maju ke depan. Nah, itu dia adalah presentasi dari kelompok 5. Kalau menurut Ibu, itu desainnya udah bagus, terus kemudian pesannya juga tersampaikan dan menarik untuk dilihat banyak masyarakat. Nah, semoga poster ini dapat mengingatkan kita dan serta teman-teman untuk lebih memperbaiki diri ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita refleksikan bersama untuk menjadi diri yang lebih baik lagi dengan cara yuk coba kita tanyakan pada diri sendiri, sikap apa sih yang pengen aku perbaiki selama ini, yang dimana sikap kita masih hilaf, masih salah dan mungkin kurang taat sama Tuhan, dan berjanjilah pada diri sendiri untuk menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Siap ya? Ya, bagus. Nah, oke, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa ria, kemudian takabur, dan berfoya-foya itu adalah sebuah perilaku yang tercela. Semua perilaku ini tentunya membawa dampak buruk bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Nah, Islam juga sudah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Tadi kalian juga sudah belajar untuk membuat poster digital sebagai kampanye kebaikan yang bisa kalian sebarkan ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan kreativitas kalian yang sangat luar biasa dan sangat keren. Tetap tingkatkan terus semangat belajarnya ya. Semoga pembelajaran hari ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era digital seperti sekarang ini. Nah, sebagai tugas individu di rumah, Ibu minta kalian mencari dalil ataupun hadis yang berkaitan dengan perilaku yang kita pelajari hari ini. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa kirim filenya ke email Ibu ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan kreativitas kalian yang sangat luar biasa. Pokoknya tetap dijaga semangatnya dalam belajar ya. Semoga pembelajaran ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era digital seperti sekarang. Oke, Ibu akhiri dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.